Ini belok sini. Bidan Maria. Iya. Itu dong. Bukan. Sini lah Bidan Maria. Bukan, satu lagi Bidan Maria mana? Oh iya. Oh iya. Oh iya 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 iya. Ah. Kita jalan dulu mau ke TPS. Kita siap. Boleh tak? Yo. Ya Allah, Pi. Ya ampun. Coba bisa nggak? Coba. Dekat Bidan Maria kan? Mana? Kata Mang Alis mah belakang itu tadi. Bukan di sini, Pi. Ini kan. Oh ya udah, coba. Pak Jong masih bisa milih nggak dekat sini? Oh ya, tuh Pak Babang. Sana. Nah, kamu syuting ya? Sana. Iya, kan sini tasnya. Tuh Pak Bambangnya tuh, cepetan. Nih kamu syuting aku. Suratnya. Itunya cabut. Ayo. Nah, ini yang domisili. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ipi. Nah teman-teman tadi lihat kan video saya dengan Ipi. Nah, Ipi tuh antar saya ke TPS ya, ke tempat pemungutan suara. Nah saya tuh tinggalnya kan di Jakarta Utara. Sedangkan KTP saya itu masih Bandung. Sedih banget sih. Di tahun 2024 kali ini saya tak dapat memberikan suara saya untuk memilih calon presiden negara Republik Indonesia ini ya guys. Jadi kali ini tuh sedang berlangsung pesta demokrasi Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia sedang memilih presiden. Jadi semuanya tuh tadi pagi-pagi ke TPS semua ya. Nah kalau dulu kan saya ada tuh pulang ke Bandung buat memilih presiden ya. Pas Bapak Jokowi ya dulu pas mau menjabat jadi presiden, saya ada pulang ke Bandung. Terus ikut melakukan coblosan ya. Tengok tangan saya pun tak ada tinta. Jadi saya untuk tahun ini jari saya tak ada tinta guys. Jadi saya tak ikut memberikan suara karena tadi mestinya ambil cuti terus pulang ke Bandung. Saya tak ada cuti guys, hanya 1 hari saja untuk bolak-balik Bandung Jakarta. Lumayan repot karena bawa anak 2 ya. Nah katanya di Jakarta ini boleh kok pakai KTP saja, katanya kan gitu, hanya bawa surat domisili. Jadi surat yang menerangkan bahwa saya berdomisili atau tinggal di Jakarta dengan KTP daerah yang berbeda ya kan. Tapi tidak bisa. Tadi pagi-pagi Pi ambilkan surat domisili saya, Ipi siapkan, terus saya mandi ya kan, terus saya tanya dulu tuh di KWA ya kan, Pak, tetangga saya bantu tanyakan ke Pak RT, tetangga saya nak memilih gitu kan, nak memilih presiden, nak memilih ikut pemilihan gitu, tapi KTP Bandung, tapi dia ada surat domisili di Jakarta, ini boleh? Terus dijawab boleh datang saja ke TPS. Dah lah ya. Pas sampai sana nggak bisa. Iya. Nah terus Ipi antarkan tuh tadi kan, tengok video saya tuh naik motor. Nah Ipi tuh antarkan. Ternyata sampai ke tempat TPS tuh saya tunjuk tadi ya, yang macam video tuh tadi di depan. Nah, saya bilang ini saya ada domisili bahwa saya tinggal di sini gitu kan. Ini pun surat dari Bapak kan. Saya gitu. Oke Bu, sebentar ya. Terus diceklah KTP saya nih. KTP tuh kartu tanda penduduk ya guys. Buat teman-teman yang di Malaysia, KTP tuh card lah ya. Card saya yang menunjukkan saya warga negara Indonesia. Nah, tapi saya KTP-nya itu daerah Bandung guys, karena memang kami dulu tinggalnya di Bandung, nggak langsung di Jakarta waktu saya masih bekerja di Bandung ya. Nah, ternyata pas dicek melalui online, nomor KTP saya diinput sama petugas TPS-nya tuh tadi, ternyata saya masih masuknya di
TPS Bandung. Nah, terus gimana dong Pak? Saya nggak mungkin dong langsung pergi ke Bandung dengan waktu yang semepet ini, kata saya ya kan. Ya nggak bisa karena ini kartu suara saya itu ada di Bandung. Terus saya tanya lah, apa nggak bisa dibantu Pak? Biar saya memilih di sini saja. Sayang banget nih satu suara. Nah, terus petugasnya tetap bilang tak bisa gitu. Mau coba ke tempat TPS lain pasti pun jawabannya sama. Karena mungkin ya saya nggak menyalahkan petugas TPS-nya juga ya. Mereka pun nggak berani, takutnya nanti dipalsukan gitu ya. Dipikir dipalsukan karena saya memang tidak terdata di TPS Jakarta ini. Jadi undangan memilih saya itu ada di Bandung gitu guys. Jadi saya harus mencoblos ke Bandung. Saya harus pulang ke Bandung ya, nggak mungkin sekali ya dengan dalam waktu 1 hari bolak-balik ya, mungkin juga sih, tapi saya tak mungkin lah bawa anak-anak ya kan. Kalau terus perginya hari ini pun nyampe sana malam. udah sekarang habis pun juga. udah penghitungan suara ya, dan saya pun meninggalkan anak berdua saja dekat Jakarta ini pun nggak mungkin ya. Jadi ya sudah, kata Pak RT-nya gini, sudah saja doakan saja semoga nanti yang terpilih tuh ya memang yang terbaik untuk negeri ini. Ya sudah lah ya, sebenarnya sih rasa sedih lah ya, saya pun ingin menyuarakan hati saya. Tapi nggak cuma saya aja loh, Banyak banyak, orang-orang yang jadi juga merantau ya, merantau. yang KTP-nya tidak sesuai dengan yang Kota mereka tersebut, tinggal, kota iya. tersebut. Jadi memang sangat sulit guys untuk seperti memilih sekolah negeri atau untuk hal-hal yang lain, itu kita tidak akan diakui jika KTP kita itu tidak sesuai dengan tempat tinggal kita. Kayak macam IP memilih sekolah negeri Bisa. atau sekolah yang gratis, sekolah pemerintah itu ya dekat Indonesia tuh nggak bisa, sebab KTP saya Bandung tapi saya tinggal di Jakarta. Jadi IP pun Jadi sekolah itu pun harus yang bayar. sewilayah. Jadi Harus itu harus yang sewilayah Indonesia, di Indonesia, maksudnya Jakarta baru Ya, bisa kayak KTP Jakarta. ya, jadi harus satu domisili ya sesuai dengan KTP-nya. Jadi macam sekolah IP pun tak bisa, harus sekolah yang swasta yang harus berbayar. Tidak boleh sekolah yang negeri. Negeri itu milik pemerintah yang gratis itu tak bisa. Terus kalau ada bantuan apa, misalnya ada beasiswa atau KJP gitu ya kayak keuangan pendidikan dari pemerintah, IP pun tak dapat sebab IP karena bukan warga Jakarta, karena Bandung ya, jadi tak pernah terima apapun gitulah ya dari pemerintah. Tapi tak apa-apa, mudah-mudahan ya banyak rezeki aja ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, biarin, mungkin lebih banyak yang membutuhkan ya, meskipun kita susah-susah semoga aja ada rezekinya gitu ya guys. Jadi karena memang terus biasanya ada yang tanya kenapa Bunda Ipi tak pindah saja ke Jakarta. Kalau pindah tuh memang harus sedikit repot ya guys. Kita Benar, harus ngurus-ngurusnya. mengurus kepindahan kita ke Jakarta, harus mengurus surat-surat ini itu. Jadi semua suratnya harus pindah tuh kayaknya gimana ya, sebab saya nih takkan mungkin terus-terusan tinggal di Jakarta, sebab di Jakarta pun saya tak ada beli rumah. Jadi kita di sini tinggal dengan rumah sewa. Jadi tak mungkin saya pun nak tinggal di Jakarta. Jadi kalau nanti masa kerja tuh udah tak kerja lagi di Sudah Jakarta, habis, udah ya. habis, kita pun bisa pulang ke Jawa atau ke Malaysia gitu ya, ke daerah Jawa Tengah. Sebab di sana di Jawa Tengah kita ada rumah. dari Mas sendiri. Atau kita pulang ke Malaysia gitu. Jadi tak akan berniat tinggal di Jakarta, sebab itu saya tak rubah tato identitas saya tuh menjadi Jakarta gitu guys. Nah ternyata tadi lihat di TikTok ya, ternyata saya sedih sekali Pak gitu. Saya nak memilih Bapak, tapi ternyata TPS-nya, KTP-nya nggak sesuai, jadi tak boleh. Jadi banyak guys anak-anak rantau, orang-orang yang merantau yang Itu tidak nggak bisa memilih. Nah dekat tempat kerja saya pun, satu kantor pun banyak anak-anak yang di Jawa Tengah terus kerja satu kantor di kantor saya. Nah itu pun sama tak Nggak dapat bisa memilih sebab Karena ya KTP-nya harus Jakarta. tak Jakarta guys. Jadi memang banyak yang tak memilih. Jadi bukan keinginan Bunda Ipi untuk golput ya guys. Jadi Bunda Ipi itu sebetulnya memilih, ada yang Bunda Ipi pilih ya. Tapi ya udah, pilih lewat doa saja. Jom kita tengok yuk. Kalau tak percaya dikira Bunda Ipi saja yang tak dapat memilih, adapun anak-anak rantau yang tidak dapat memilih. Boleh kita bacakan yuk Coba komen-komennya. Nih yang pertama, Pak, maaf Pak, posisinya saya di Makassar. Saya telat ngurus surat-suratnya, jadi sama nggak bisa dengan saya. coblos.
nggak bisa nyoblos Bapak, tapi percaya Pak, doa kami menyertai Bapak. Ya, amin ya. Itu sama kan? Ada lagi coba. Ada lagi nih komen-komen yang sama bernasib seperti saya. Min, aku nggak bisa nyoblos padahal udah bawa KTP ke TPS terdekat, sama. katanya nggak bisa. Sama macam saya. Coba bacakan lagi Kakak Ipi. Ada lagi? Nih, Pak mau tanya, saya seorang perantau dari luar kota, terus saya nggak bisa nyoblos, katanya nggak bisa, tapi KTP saya ada, saya pengen nyoblos Bapak. Oh, kan. Terus? Sama Kak, aturan baru katanya nggak bisa dengan Ya. hanya menggunakan KTP. Nggak bisa ternyata guys. Yuk. Ayo bacakan lagi Kak. Terus, iya di sini lumayan banyak perantau dari luar kota yang nggak bisa nyoblos. Tuh kan, Nggak banyak bisa. sekali. Yuk. Lagi. Perantau tetap nggak bisa, saya sudah ke TPS, sedih banget. Tolong buat perantau sediakan TPS untuk perantau. Banyak loh yang nggak bisa nyoblos karena merantau. Nggak Oh bisa. kan, jadi memang kalau perantau itu memang sulit ya, harus pulang ke tempat dia asalnya. Tapi mungkin kalau diurusnya jauh-jauh hari, kayak misalnya 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu lah ya, mungkin ya. Bisa, Itu mungkin bisa karena mungkin surat undangannya akan dipindahkan ke yang tempat kita tinggal, kemungkinan seperti itu ya, karena surat undangannya sudah terlanjur di tempat di mana KTP kita terbit. Jadi untuk yang di tempat kita tinggal ya nggak bisa lagi mengeluarkan surat suaranya ya, mungkin mereka pun sudah diamanatkan seperti itu ya, jadi nggak ada yang salah sih sebetulnya ya, mungkin karena memang ya sudah nasibnya ya, diterima saja lah ya, harus pulang jauh, tak pulang tak bisa memilih ya. Kita doakan saja semoga siapapun yang jadi presidennya nanti itulah yang terbaik untuk negara Republik Indonesia ya, menjadi semakin makmur, semakin sejahtera rakyatnya dan negaranya semakin maju. Jadi itu saja guys, amin. Jadi itu saja curhatan hati Bunda Ipi kali ini. Di tahun Karena ini tidak Bunda bisa Ipi tidak menyoblos. dapat memilih presiden ya, tidak dapat menyoblos. Semoga siapapun yang terpilih yang terbaik saja. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.